Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan untuk pagi hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita untuk hari ini tertulis di dalam Yesaya pasal yang ke-65 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Yesaya melayani di tengah-tengah bangsa yang telah merosot moralnya karena dosa. Para raja yang berkuasa berlaku jahat di hadapan Tuhan, dan juga itu berimbas pada kehidupan umat yang tidak lagi setia kepada Tuhan. Mereka tidak lagi mencari Tuhan. Mereka lebih banyak menyakiti hati Tuhan dengan perilaku yang jahat. Mereka pergi pada sesembahan lain sehingga tidak menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan. Merespon kondisi yang demikian, Tuhan melakukan tindakan penghukuman. Tindakan penghukuman menjadi bukti bahwa Allah itu adalah Allah yang adil. Dia tidak akan membebaskan orang yang bersalah dari hukuman karena kebersalahannya. Apakah sampai di situ? Bagaimana Tuhan akan bertindak? Jika Tuhan hanya menghukum, maka dipastikan tidak akan ada lagi kehidupan bagi umatnya. Tetapi Tuhan menunjukkan di dalam kasih-Nya, Ia berkenan untuk kembali ditemukan. Dan Allah berkenan untuk kembali dicari oleh umat-Nya, walaupun umat-Nya di dalam keberdosaan sekalipun. Dan Allah tetap mengulurkan tangan dan memilih untuk mengasihi umat-Nya yang tidak setia. Saudara yang terkasih, sahabat Saroha yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, bukankah ini tindakan yang patut memberikan penghargaan kepada kita? Bukankah ini tindakan yang dilakukan oleh Tuhan, menunjukkan kepatutan bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh belas kasihan, yang mementingkan keselamatan umat-Nya, yang mementingkan bagaimana umat-Nya tetap setia, bagaimana umat-Nya tetap di dalam naungan berkat-berkat Tuhan. Dalam kacamata perjanjian baru, pada akhirnya kita bisa memahami bahwa di dalam kasih dan keadilan Allah sungguh terlihat ketika Yesus mati di kayu salib. Ia mati dalam segala atau dalam rangka menggantikan bagaimana sepatutnya umat yang tidak setia itu, yang seharusnya yang mendapatkan hukuman dosa, yaitu maut. Tetapi Tuhan menunjukkan belas kasihan yang luar biasa, mengorbankan, memberikan, dan menggantikan umat manusia itu. Tetapi Tuhan yang menerima dan melalui menjalani hukuman itu, walaupun Tuhan itu sendiri tidak memiliki kesalahan. Dan Ia bangkit sebagai tanda bahwa ada pengharapan yang baru untuk kembali hidup di dalam ketaatan. Ketika kebangkitan Yesus adalah membawa pengharapan baru kepada setiap umat yang Tuhan kasihi, agar senantiasa memiliki pengharapan
untuk kembali hidup di dalam ketaatan, untuk kembali hidup di dalam kesetiaan, walaupun hukuman yang sepatutnya untuk manusia sudah digantikan oleh Yesus Kristus. Tetapi Tuhan tetap senantiasa menunjukkan keselamatannya melalui kebangkitan dari kematian, dan itu menunjukkan ada harapan baru di dalam kehidupan kita. Maka kita diajak untuk kembali hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita masuk di tahun Okumene Inklusif yang digaungkan oleh HKBP untuk tahun ini. Sebuah momen yang begitu seharusnya berharga bagi setiap kita. Bagaimana kita harus mengenang kebaikan Allah. Kita menghidupi kebaikan Allah atas kehidupan yang kita jalani hingga saat ini. Bagaimana Allah memberikan pengharapan bagi kita, maka kita juga sepantasnya mau berbagi untuk memberikan kebaikan juga kepada orang lain. Dan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang banyak. Untuk itu kita harus memahami bahwa apa yang Tuhan lakukan adalah pengharapan baru yang mendatangkan pengharapan bagi setiap orang. Maka kita juga sebagai orang atau sebagai umat yang Tuhan kasihi, sepatutnya juga menunjukkan bagaimana Tuhan sudah tunjukkan sikap penyelamatan kepada setiap umat manusia. Maka kita sebagai orang yang diselamatkan oleh Tuhan, sepatutnya kita juga menunjukkan kebaikan-kebaikan itu melalui perbuatan kepedulian kepada sesama. Walaupun itu tidak di dalam kelompok kita, walaupun itu berada di luar daripada kelompok kita, tetapi Tuhan menunjukkan bahwa keselamatan yang Tuhan bawa bukan hanya untuk umatnya, tetapi bagi setiap ciptaan Tuhan. Maka kita juga sepatutnya boleh berbuat kebaikan, bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk orang-orang lain. Dengan merajut kebaikan dan berbagi kasih, bagaimana orang lain juga bisa melihat kebaikan yang sudah kita terima daripada Tuhan melalui hidup kita, bahwa kita menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang adil, tetapi juga Dia adalah Allah yang penuh belas kasihan. Dan itu juga yang sudah kita terima sehingga saat ini. Di dalam keadilannya Tuhan menunjukkan belas kasihan, menopang kehidupan kita, menuntun, memperbaiki kehidupan kita, agar kita tetap setia, agar kita tetap selamat, agar kita tetap di dalam arah daripada kehendak Tuhan. Maka itulah yang harus kita tunjukkan. Untuk itu, saudaraku, sahabat Saroha, dimanapun kita berada, maka kita harus melihat bahwa kehidupan kita adalah kehidupan anugerah yang Tuhan berikan kesempatan di dalam kehidupan kita. Maka di dalam kesempatan hidup ini, kita juga banyak hal yang bisa kita perlihatkan melalui kebaikan-kebaikan yang kita terima dari Tuhan. Menunjukkan bahwa Tuhan hidup dalam kehidupan kita, maka kebaikan Tuhan juga hidup di dalam kehidupan kita. Maka sepatutnya kita juga boleh berbagi kebaikan, berbagi kasih kepada orang-orang lain, agar kita semakin terberkati, agar kita juga semakin dilayakkan oleh Tuhan, dan kita juga semakin hidup di dalam anugerah dan kasih setia Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, yang Tuhan berikan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kami, dan itu kami nikmati dan kami lakukan segala perintah Tuhan, dan juga memperlihatkan bagaimana Tuhan sungguh-sungguh baik di dalam kehidupan kami, yang mengaturkan segala berkat yang kami perlukan dan juga segala kebahagiaan yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu, mulai dari yang terkecil hingga yang tertua. Engkau juga Tuhan yang memberkati mereka dalam segala aktivitas di rumah dan dalam segala pekerjaan mereka.
Engkau juga Tuhan yang menguatkan dan memberikan hikmat yang daripadamu, agar ketika mereka memulai segala pekerjaan mereka, itu boleh berbuahkan kebaikan bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang-orang yang berada di sekitarnya. Kau juga Tuhan yang memberkati setiap jemaat-Mu dalam keadaan sehat walaupun dan juga dalam keadaan sakit, agar berkat Tuhan yang memberikan kekuatan penyembuhan kepada setiap jemaat-Mu, agar di dalam berkat Tuhan mereka memiliki kekuatan pengharapan yang baik daripada Tuhan, dan mereka boleh memulai segala aktivitas kehidupan mereka hanya untuk menunjukkan kepedulian dan menunjukkan sikap kebaikan yang sudah Tuhan tunjukkan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa, segala rencana, segala pekerjaan yang akan kami lakukan, kami sampaikan ke hadapan Tuhan, agar Tuhan juga bersama-sama dengan kami memulai hingga mengakhirinya, agar segala yang kami perbuat itu boleh berbuah, yang boleh kami pakai dalam kehidupan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.